Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Yusuf Solihin, Sarjana Pendidikan Islam. Dengan tema kita hari ini, jenis air untuk mandi. Kajian kitab Bulughul Maram. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, sahabat, kerabat, serta para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita gunakan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita tentang kitab Bulughul Maram yang pada pertemuan yang lalu kita membahas dari hadis ke-1 tentang bab air sampai kepada hadis yang kelima, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang menggenang sementara dia dalam kondisi junub. Di mana di dalam hadis ini adalah larangan bagi seseorang yang mandi di air yang menggenang dalam kondisi junub. Dia memiliki hadas besar. Ya, di mana orang yang memiliki hadas besar apabila masuk ke dalam air yang menggenang yang tidak mengalir, maka kotorannya masih tersisa di dalam air tersebut, dan ini secara syar'i ya tidak dikatakan sah mandinya karena dia memiliki hadas yang besar. Ya, terutama orang-orang yang memiliki hadas yang besar telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara mandi wajib, yang nantinya insyaallah ada pembahasan mengenai tata caranya di dalam bab-bab selanjutnya. Di dalam hadis ini ya beliau menerangkan bahwasanya ya, salah seorang yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan mandi wajib, maka dia harus menggunakan air yang mengalir. Karena ada najisnya. Ketika dia masuk ke dalam air yang menggenang, yang tidak mengalir, maka najisnya itu bukan hilang, tapi bercampur dengan air yang ada.
Kecuali kalau orang yang tidak punya junub atau tidak memiliki kewajiban untuk mandi wajib, maka diperbolehkan. Ya, seperti yang mungkin di bak, ya, bak pemandian atau di kolam, ya, yang airnya tidak terlalu banyak, maka kalau dia bukan orang yang memiliki junub, maka diperbolehkan. Tapi apabila dia memiliki junub, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kelima ini, ya, senada dengan hadis yang selanjutnya, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis kelima ini, ya, tentang air ini, larangan mandi di tempat, di air yang tidak mengalir. Ini ada dua, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang kedua adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Al-Imam Bukhari mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Ya. Ini lebih jelas lagi hadisnya dari hadis yang kemarin kita baca yang kelima. Ya, Nabi mengatakan, la yabulanna, janganlah seorang di antara kalian kencing fil ma'id daimi, di air yang menggenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalam air tersebut. Ya, la yabulanna ahadukum, janganlah seorang kalian di antara kalian mandi di dalam air yang tidak mengalir, ya, kemudian mandi dengan menggunakan air tersebut. Nah, ini lebih spesifik lagi, bahwasanya ada di antara manusia yang mereka itu mandi, tapi sebelum mandi dia buang air kecil dulu di tempat tersebut, ya, kemudian digunakan untuk mandi. Ini adalah larangan yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh seorang itu, ya, kencing di tempat pemandian, kemudian dia mandi di tempat air tersebut. Ya. Mungkin di antara kita mungkin, ya, punya bak pemandian di rumah, ya, atau tempat pemandian yang tempat renang, ya, maka lebih utama apabila ingin kencing, ya, dia kencing di luar, kemudian dia baru masuk ke tempat pemandian atau tempat renang. Ya, ini jelas Nabi SAW mengatakan, kalau zaman dahulu, ya, tidak ada tempat renang, ya, tidak ada tempat renang kecuali di laut, di sungai yang besar. Nah, di zaman sekarang ini ada orang yang membuat tempat renang, di mana ini adalah fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh siapapun. Makanya untuk menjaga kesucian air tersebut dan kita menjaga orang-orang yang menggunakan air tersebut, maka hendaklah kita, ya, meninggalkan kencing di dalam air, ya, tapi sebelumnya kita, ya, buang air di luar, baru setelah itu dia main ataupun berenang di kolam renang untuk fasilitas umum. Ini hadis yang ke-9, dan disebutkan oleh para ulama banyak sekali faedah-faedah, ya, tentang hadis ini. Ya, di antaranya adalah faedah di antara hadis yang ke-5 dan ke-6 ini adalah anna syari'atal islamiyah ja'at bin nadhafati wal bu'di 'anil awsakh wal aqdar. Sesungguhnya agama Islam ini mengajak seorang hamba untuk berperilaku bersih. Ya. Syariat Islam itu datang dan memerintahkan, mengajak manusia untuk berperilaku bersih dan tidak menyukai sesuatu yang kotor. Ya, tidak menyukai sesuatu yang kotor. Maka hal-hal yang bersih ini merupakan hal-hal yang diperintahkan. Ya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu
illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, suci, bersih, dan menyukai sesuatu yang baik-baik. Baik dalam perilaku, baik dalam bermuamalah, baik dalam mencari nafkah, baik dalam berinteraksi sosial. Ya, semua yang baik-baik diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik atau perbuatan kotor adalah buang air di air yang digunakan airnya. Ya. Buang air di air yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh orang lain, ya, terutama di daerah kita yang kebanyakannya menggunakan fasilitas air, ya, ada kali, ada sungai, ya. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang hakiki, kita melaksanakan sunnah Nabi SAW ini, maka lebih baik kita, ya, buang air itu di tempat yang tidak digunakan oleh orang lain setelahnya. Ya, buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'anin. Ya, hati-hatilah kalian terhadap laknat-laknat. Jadi ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang buang kotoran di air yang air tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Orang buang kotoran di air yang airnya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ini orang yang melakukannya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena susah untuk bikin WC, akhirnya bertempat tinggal di atas kali. Yang di atas kali buat WC tinggal buat kotaknya baik. Ya. Tinggal buat kotaknya baik. Bawahnya lari kemana? Aku tidak tahu. Ya. Yo, kalau lari ke tempat yang jauh tidak ditemu oleh manusia, ternyata di belakangnya dipakai mandi. Ya. Dan ketemu orang yang sedang mandi. Ya, ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu, ya, Rasulullah SAW itu ketika beliau mau buang kotoran, buang air, maka beliau menjauh dari para sahabatnya, ya, menjauh supaya tidak kelihatan. Karena diantaranya salah satu budaya Arab, ya, mereka malu memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Malu. Bahkan kalau ketahuan sedang buang kotoran, mereka menjauh. Malu. Budaya malu. Makanya benar Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya malu tidaklah mendatangkan kecuali sesuatu yang baik. Malu itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi jangan jadi orang yang malu-maluin. Ujung-ujung malu, dikit-dikit malu. Atau malu juga ternyata bisa membawa sesuatu yang dibenci. Ya. Semua rata-rata kondisi, mayoritas kondisi malu itu membawa kebaikan. Kecuali malu dalam satu hal. Apa satu hal itu? Malu bertanya dalam kesalahan. Ya. Malu bertanya dalam kesalahan, ini merupakan malu yang tercela. Malu bertanya dalam masalah ilmu, ini malu yang tercela. Ya. Karena dalam masalah ilmu, terutama ilmu syar'i, ya, apabila itu benar, maka harus ditanyakan. Sesuatu yang tidak tahu, maka harus ditanyakan. Ya. Dalam masalah agama Islam ini, supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal paham,
kalau sesuatu yang dia tidak ketahui, tanya. Jangan menjadi orang yang sok tahu. Ya. Sok tahu. Kalau ditanya, jawab. Padahal dia tidak tahu. Atau masih proses belajar, ya, sudah kayak orang yang jadi guru. Ya. Kalau belajar bahasa Arab itu ada tingkatan. Tingkatan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Orang yang baru belajar di semester 1, dia keluar dari semester 1 seolah-olah dia itu mengetahui semuanya. Ana anta, oh, Masya Allah. Ya. Sampai-sampai dia belajar kitab, oh ini kitabnya ini salah ini. Secara makna ini harus seperti ini. Dia baru tahu makna 1. Ya. Doroba. Dia membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Daraballahu mathalan. Allah itu memukul. Memukul percontohan-percontohan. Apa ini maksudnya memukul? Padahal doroba itu, ya, salah satu maknanya adalah membuat permisalan. Ya. Karena dia taunya doroba itu adalah memukul, ya. Jadi artikan secara sembarangan, ya, Allah itu memukul permisalan, memukul contoh-contoh. Bingung dewek. Yang ngomong pun bingung. Ya. Makanya malu itu tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali malu bertanya dalam kesalahan. Ya. Jadi dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya sama para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah yang tidak diketahuinya. Bahkan sesuatu yang sifatnya pribadi, ya, tapi ini merupakan landasan daripada agama, harus tanya. Ya. Atau kalau tidak berani bertanya, maka minta tolong sahabatnya untuk bertanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, masalah pribadi mau tanya sama Rasulullah, malu mertua. Nah, tanya sama mertua malu, tapi tidak tanya ini merupakan sesuatu yang harus diketahuinya, maka beliau mengutus temannya atau mengutus budaknya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang madza, ya, orang yang selalu keluar cairan. Ya, maka Rasulullah baru ngasih jawaban, tenang. Sahabiah yang lainnya, Ummu Salamah, ya, bertanya sama Rasulullah tentang hal yang pribadi, feminim. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu juga wajib mandi ketika mimpi? Maka Nabi menjawab, "Na'am in ra'atil ma." Ya, kalau dia mengetahui adanya air, ya, di celananya, maka dia pun harus mandi. Ya. Makanya kalau kita belum tahu, lebih baik bertanya kepada ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahuinya, ya, orang-orang yang alim, ya, apabila kamu tidak mengetahui. Jangan menjadi orang yang sok tahu, ternyata ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ya, ini diantara faidah bahwasanya Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih, ya, dan tidak menyukai sesuatu yang kotor. Ya. Kemudian yang kedua di antara faedah dari hadis yang ke-5 dan ke-6 adalah annahu la yajuzu lil insani an yagtasila fil ma'i daim wa huwa junubun. Ya. Seseorang itu tidak diperbolehkan mandi, ya, di air yang menggenang ketika dia sedang junub. Ya. Ketika seorang itu sedang junub, yang mewajibkan untuk mandi wajib, maka dia tidak boleh mandi di air yang menggenang. Ya, datang mandi ke tempat berenang sekaligus mandi. Ya, sekaligus mandi. Maka ini dikatakan oleh para ulama, ya, dan yang lainnya, ya, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya orang yang mandi di air yang menggenang ketika dia junub, maka mandinya tidak sah atau najisnya tidak terangkat, kecuali kalau tempatnya luas, ya, seperti kali, sungai,
ya, kemudian danau, tidak masalah. Karena tempatnya luas dan tidak mungkin terkotori dengan najis. Kemudian yang selanjutnya, di antara faidah di hadis yang ke-5 dan ke-6 dan 5 adalah jawazul iktisali litabarrudi wa tanadzufi fil ma'idaim. Kalau hanya sekedar mandi untuk mendinginkan badan dan membersihkan kotoran-kotoran badan, boleh. Ya. Kalau kita hanya sekedar untuk mendinginkan badan, ya mungkin cahaya panas, terik matahari panas, ya, maka dia mendinginkan badan, atau badannya sedang sakit, panas, nah, maka diperbolehkan dia menggunakan air yang menggenang, tidak mengalir. Atau untuk bersih-bersih, ya badannya kotor, habis kerja, ya kotor-kotor, maka diperbolehkan. Tapi kalau seorang itu junub, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk mandi di air yang tidak mengalir. Kemudian selanjutnya, yang keempat di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah annahu law igtasala fil ma'il jari li janabatin aw ghairi janabatin fa innahu jaizun wala nuhiya fihi. Ya. Kalau air itu adalah air yang mengalir, maka diperbolehkan. Ya, kalau air itu adalah air yang mengalir, maka boleh digunakan untuk mandi junub, mandi wajib, ataupun mandi untuk bersih-bersih, ya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang ada. Ini diantara poin yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-5. Kemudian kita memasuki hadis yang ke-6, ya. Karena secara umum itu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang ke-6 adalah qala al-muallif rahimahullahu taala wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seseorang yang menemani Rasulullah SAW, dari seseorang yang menemani Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya dia mengatakan, Rasulullah SAW melarang seorang wanita mandi menggunakan air sisa laki-laki, sisa suaminya, dan seseorang mandi menggunakan air sisa wanita, wal yaghtarifa jami'an, dan hendaknya mereka mandi berdua, ya, wal yaghtarifa jami'an, dan hendaknya mereka mandi berdua. Ya. Ini hadis yang ke-6. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan isnadnya sahih. Ya. Disebutkan di sini di antara penjelasan syarah hadis ini, wa an rajulin sahiban Nabi SAW, dari seseorang yang menemani Rasulullah SAW. Siapa seseorang di sini? Ya, di dalam hadis ini hanya disebutkan seseorang, tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena ulama mengatakan, ya, tidak penting kita mengetahui nama seseorang. Yang penting adalah ilmu yang disampaikan. Siapa yang nanya? Apakah itu adalah Abu Bakar atau Umar atau Utsman? Tidak tahu kita. Dan ulama-ulama hadis tidak menyebutkan itu. Ini tidak terlalu penting, kecuali kalau ada alasan-alasannya, ada penyebabnya.
Ya, di mana hadis tersebut itu merupakan sesuatu yang sangat utama dalam masalah agama, maka ada biasanya. Ya. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, tidak disebutkan nama itu bukan merupakan kebutuhan utama kita, tapi kebutuhan utama kita adalah mengetahui isi kandungan yang disampaikan. Sahiban Nabi, yang menemani Nabi SAW, ya, dari seseorang yang menemani Nabi. Ya. Sahiba ini dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya menemani. Sahiba yashabu, sahiba itu telah menemani, yashabu ini sedang menemani. Sehingga para teman-temannya Nabi ini disebut dengan sahabah. Ya. Disebut dengan sahabah, artinya adalah teman, kawan. Ya. Dalam kata yang lainnya maknanya adalah rafiq. Ya. Rafiqa yarfaqu. Orang yang menemani, orang yang bersama dengan beliau. Tapi yang masyhur adalah sahib. Dan orang-orang yang menemani Nabi SAW itu dikatakan sahabat. Dan orang yang bisa dikatakan sebagai orang sahabat itu ada syaratnya. Seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi, maka ada syaratnya. Secara definisi, sahabat itu adalah man laqiya bihi. Ya, secara definisi, sahabat Nabi adalah man laqiya bihi, orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW wa amana bihi, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, wa mata ala dzalika, ya, dan dia mati dalam kondisi keimanan kepada Nabi SAW. Ini makna sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian mengimani apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan keimanannya itu dibawa sampai meninggal dunia. Ya. Yang pertama, orang yang bertemu dengan Nabi. Ya. Tidak semua orang yang bertemu dengan Nabi dikatakan sahabat. Tidak semua orang yang bertemu dengan Nabi dikatakan sahabat. Orang yang bertemu dengan Nabi dan dikatakan sahabat adalah orang yang bertemu Nabi di waktu beliau sudah menjadi Nabi. Ya. Orang yang bertemu dengan Nabi di waktu sudah ketemu dengan Nabi, sudah diangkat menjadi Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, ya, orang yang bertemu dengan Nabi ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi, maka tidaklah dikatakan sebagai sahabat. Ya. Siapa contohnya? Contohnya adalah Bahiro. Siapa Bahiro? Orang yang berpapasan dengan Abu Thalib ketika membawa Nabi Muhammad untuk pergi ke Syam berdagang. Ya, umurnya Nabi kurang lebih adalah 11 tahun. Di usia 11 tahun, Rasulullah SAW diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib untuk pergi ke Syam. Di tengah jalan, di daerah yang namanya Busro, ya, ada seorang rahib, orang pendeta yang di atas agama Tauhid, agama Kristen, ya, agama Nasrani yang masih agama Tauhid, bukan agama Nasrani yang sudah
berantakan seperti zaman ini. Ya. Dia melihat kenapa ada sebuah kafilah berjalan dan di atasnya ada awan berjalan. Kemudian diperhatikan terus sama dia. Ketika dia melewati daerah-daerah yang banyak bebatuan dan pohon-pohon, dan pohon-pohon dan batu-batuan itu bersujud kepada rombongan kafilah tersebut. Diperhatikan terus sama dia. Maka dia mengatakan, di dalam kitab Injil, ya, di dalam kitab Injil tidaklah pohon-pohonan dan bebatuan itu bersujud melainkan kepada Nabi. Maka diperhatikan terus, ya. Dan untuk menjawab keinginan-keinginan dia itu, maka dipanggillah kafilah tersebut, ya. Dipanggillah kafilah tersebut dan dia mengatakan bahwasanya saya akan jamu kafilah ini. Nah, rombongannya si Abu Thalib ini, dia bingung. Kenapa kok kami mau dijamu, dikasih makan? Sementara orang-orang dari dulu kami sudah lewat tempat ini dan tidak ada orang yang menjamu. Dan ini yang menjamu adalah pastor, ya, pemuka agama. Sehingga ya, rahib tersebut mengatakan, ya, tidaklah seorang di antara kalian ada yang tertinggal dari makananku ini. Akhirnya semua ikut dan masuk ke dalam tempat yang telah disiapkan. Tapi kenapa kok masih ada awan yang di atas itu? Belum berjalan ke tempatnya. Akhirnya bertanya lagi, ya, si rahib tadi, Bahiro tadi, dia mengatakan, di antara kalian ada yang tertinggal. Ya, kepala rombong mengatakan, tidak ada yang tertinggal kecuali satu anak. Kata rahib, suruh dia masuk. Ketika Nabi Muhammad berjalan, dilihatlah di atasnya ternyata awan itu berjalan. Ya, baru setelah makan-makan, baru ada dialog antara Bahiro dengan Abu Thalib, ya, yang bertanya kepada Abu Thalib, Bahiro tersebut, ya, man anta, siapa kamu? Ya, apa hubungan antara engkau dengan anak ini? Kata si Bahiro kepada Abu Thalib. Abu Thalib menjawab, wabni, dia adalah anakku. Ya, dia adalah anakku. Kata Bahiro, bukan, dia bukan anakmu. Loh, kok tahu? Dia bukan anakmu. Dia bukan anakmu. Maka dijawab oleh Abu Thalib, ya, mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Bapaknya meninggal ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Kata Bahiro, sodakta, kamu betul. Loh, kok kayak tahu nian itu kan? Kemudian tanya lagi, wa aina ummuhu, dan di mana ibunya? Bahiro si Abu Thalib mengatakan, mata wa huwa sittu sinin. Ibunya meninggal ketika dia usianya 6 tahun. Kata Bahiro, kamu betul. Ya, semakin bingung si Abu Thalib ini. Kok tahu ini? Ya, baru si Bahiro tadi mengatakan kepada Abu Thalib, ya, hati-hatilah anak ini, ya. Jangan sampai anak ini ketahuan oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau anak ini ketahuan oleh orang Yahudi, maka akan dibunuh. Kenapa kok si Bahiro tadi mengatakan, ya, memberikan peringatan kepada Abu Thalib supaya tidak boleh ketahuan sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi pun tahu ciri-ciri Nabi. Dan ciri-ciri Nabi pun disebutkan dalam kitab Taurat. Dan sifat orang Yahudi, ya, sifat orang Yahudi, mereka tidak akan menerima kebenaran kecuali dari golongan mereka. Ya. Kalau kebenaran itu datang dari luar golongan mereka, maka walaupun benar ditolak. Ya, walaupun benar ditolak. Dan mereka menginginkan nabi akhir zaman itu datang dari golongan mereka. Ini kepercayaan mereka. Ya, maka dinasihati oleh Bahiro bahwasanya Muhammad ini jangan sampai ketahuan sama orang-orang Yahudi. Nah, Bahiro itu dia secara batin dia meyakini anak itu sebagai nabi.
Tapi apakah lantas Bahiro ini dikatakan sebagai seorang sahabi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi, maka tidaklah dikatakan sebagai seorang sahabat. Kemudian syarat yang kedua adalah amanah bihi. Ya. Orang tersebut yang akan dikatakan sebagai seorang sahabat harus beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dengan agama Islam. Ya. Orang-orang yang sehidup dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, ya, tidak beriman kepada Nabi, apa-apa yang dibawa oleh Nabi, maka tidaklah dikatakan sebagai seorang sahabat. Karena di zaman Nabi banyak abu-abu yang ketemu dengan Nabi. Ya, banyak abu-abu yang ketemu dengan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, yang ujung-ujungnya nanti ya Abu Gosong. Ya, bertemu dengan Nabi. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi, maka apa? Maka tidaklah dikatakan sebagai seorang sahabat. Ya. Tidaklah dikatakan sebagai seorang sahabat. Karena mereka tidak beriman dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga, apakah orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi, ya, dan beriman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi, apakah dikatakan sebagai sahabat? Jawabnya tidak. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka tidaklah dikatakan sebagai seorang sahabat. Siapa contohnya? Banyak. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, sahih. Kemudian yang lainnya adalah Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Dia adalah seorang raja di mana dikatakan sebagai raja yang adil oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang hijrah, mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi beriman dengan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi karena dia tidak ketemu dengan Nabi, ya, hanya bertemu di zamannya, ya, hanya berjumpa di zaman dan beriman, maka tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Para ulama ada yang mengatakan, ya, orang yang bertemu, orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan ajarannya Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak dikatakan sebagai seorang sahabat, tapi dikatakan sebagai mukhadram. Ya, mukhadram. Orang yang hidup di zaman Nabi, ya, beriman dengan yang dibawa oleh Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka dikatakan sebagai mukhadram. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ma ta'ala dzalika. Orang tersebut dikatakan sebagai seorang sahabat, ya, syaratnya adalah matinya pun di atas agamanya Nabi Muhammad. Ya. Ada seorang yang masuk Islam, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi ketika Nabi meninggal dunia, dia murtad. Apa dikatakan sebagai sahabat? Tidak. Ya. Walaupun dia itu tadinya adalah orang yang dekat, ya, tapi dia tidak dikatakan tidak mati dalam di atas agama Nabi Muhammad, maka dia pun tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Ya. Ini diantara penjelasan sedikit mengenai, ya, seorang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menceritakan, nah Rasulullah SAW an taqtasil mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dengan air yang telah digunakan oleh laki-laki mandi. Ya. Dan juga sebaliknya, seorang laki-laki
tidak dibenarkan atau dilarang seorang laki-laki mandi dengan menggunakan bekas air yang digunakan oleh wanita. Apa yang dimaksud dengan larangan ini? Apakah larangan ini merupakan larangan pengharaman ataupun larangan sesuatu yang dimakruhkan? Maka para ulama menjelaskan di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya larangan ini adalah larangan al-karahah. Larangan dibenci. Bukan larangan pengharaman. Ya, bukan larangan pengharaman. Jadi, ya, kenapa kok dikatakan sebagai larangan dibenci? Ya, bukan larangan pengharaman, karena di hadis yang akan datang ini dijelaskan bahwasanya Nabi pun pernah mandi dengan air yang telah digunakan mandinya istri-istrinya. Atau istri-istrinya pun pernah mandi ya dengan menggunakan air yang telah digunakan oleh air sisa yang telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi larangan ini adalah larangan yang sifatnya itu bukan pengharaman, tetapi sekedar untuk sesuatu yang tidak diutamakan. Ya, tidak diutamakan. Di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan ya, di antara sunnah bagi seorang suami dan istri ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang wajib mandi, ya, maka mandinya berdua. Ya, mandinya berdua. Tidak dewek-dewek. Suami dulu baru istrinya. Istrinya dulu baru suaminya. Ya. Tapi yang sering ya Rasulullah SAW itu lakukan adalah beliau mandi berdua dengan istrinya. Dan ini bukan merupakan aib. Ya. Ini bukan merupakan aib. Ya. Di mana ya Nabi diceritakan oleh sahabat beliau mandi berdua, dan ini bukan merupakan aib, tapi ini merupakan ilmu. Ya. Ilmu yang harus disampaikan kepada umat Islam. Ya. Sesuatu yang diperbolehkan itu boleh dan dilakukan oleh Nabi, kecuali kalau tidak dilakukan oleh Nabi, maka ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ya, karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah dari hadis ini, ya, di antara faidah dari hadis ini ya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah taujihu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabun rafi'un wa huwa anna ar-rajula ma'a zawjatihi idza wajaba alaihim al-ghuslu fala yanbaghi an yadhhab ar-rajulu yaghtasilu wahdahu thumma ta'ti ba'dahu al-mar'ah aw al-mar'ah thumma ya'ti ba'daha ar-rajul min nafsil ma'. Bahwasanya contoh dari Nabi Muhammad SAW ya, contoh dari Nabi Muhammad SAW tentang adab yang mulia. Ya, tentang adab yang mulia, yaitu mandi bersama. Ini adab mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, antara suami dan istri. Kecuali kalau belum jadi suami istri tidak boleh. Ya, haram. Katanya, oh ini sunnah antara mandi laki-laki dan wanita. Ah, ini sunnahnya sunnah iblis ini. Ya, tapi dalam agama Islam haram hukumnya. Kalau belum menjadi suami dan istri. Makanya harus mencari, ya. Mencari yang laki-laki yang masih bujang, mencari yang masih gadis, ya, ataupun yang masih gadis mencari yang bujang. Ini untuk bisa melaksanakan sunnah ini, ya, untuk melaksanakan sunnah ini. Ya. Apakah ini sifatnya wajib? Tidak. Ya, sifatnya bukan wajib, tapi ini adalah merupakan
adab dari Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu memuliakan istrinya, ya, memuliakan istrinya, tidak menelantarkan istrinya, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu, ya, bersama Aisyah, ya, kalau bahasa kita itu rebutan banyu, sambil main, sambil bercanda. Ya, Rasulullah mandi, airnya cepat dihabisi. Kata Aisyah, dakli, sisai untukku, sisai untukku. Nah, ini merupakan, ya, sebuah contoh dari Nabi SAW, bahwasanya suami istri itu, ya, bercandanya adalah ibadah. Ya, kalau canda antara suami dan istri dilihat candanya, ya. Tapi kalau candanya seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, ini merupakan canda yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma huwa maslahatun lil ummah hatta fil umuri allati qad yustahya min dzikriha lianna hadha qad yustahya ba'dun nasi min dzikri. Ya. Pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan suatu maslahat kepada umatnya. Pengajaran Nabi SAW untuk mendapatkan maslahat kepada umatnya terhadap suatu perkara yang terkadang malu sebagian orang. Sebagian orang itu malu untuk diceritakan. Dan memang itu adalah sesuatu yang baik, malu tersebut. Ya. Tapi kalau ini sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dibutuhkan oleh umat, maka harus disampaikan, harus diajarkan, ya, supaya tidak menjadi orang yang salah faham. Sesuatu yang halal diharamkan, sesuatu yang haram dihalalkan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini faedah yang kedua. Ya, seluruh sisi Nabi SAW itu disampaikan kepada umatnya supaya umatnya mampu meniru terhadap perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yajuzu lirrajuli an yanzura ila ahlihi wa laysa bainahu wa bain ahli aurah. Seorang laki-laki atau seorang wanita diperbolehkan untuk saling melihat aurat pasangannya. Ya. Seorang pasangan ini dibolehkan melihat aurat dengan pasangannya. Ya. Karena antara laki-laki dengan wanita yang telah disahkan dengan akad nikah, maka tidak ada aurat yang menutupinya. Tidak ada batasan lagi. Ya. Mandi berdua. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak kalau mandinya itu tidak pakai selai pakaian? Ya boleh. Ya. Disebut oleh Syekh Utsaimin, ya, Rasulullah SAW itu pun, ya, ketika mandi dengan Aisyah tidak memakai pakaian. Ya. Dibolehkan karena antara laki-laki dan wanita yang telah menikah itu, ya, diperbolehkan untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Bahkan, ya, bahkan ketika meninggal pun, ya, seseorang suami dan istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya dan membuka seluruh pakaian tubuhnya. Ya. Boleh antara laki-laki dan wanita yang suami istri, ya, diperbolehkan untuk memandikan kalau kuat. Ya. Kalau istrinya besar, suaminya kecil, tidak kuat berarti jangan. Nanti susah. Atau kebalikannya, istrinya kecil, suaminya besar, nak bolak-balikkan badannya susah. Ya. Tapi kalau bisa, ya silakan. Ya. Atau istrinya lebih dari satu.
Mereka bersepakat untuk memandikan suaminya, boleh. Sebagaimana keinginan Aisyah yang tidak terpenuhi. Ya, sebagaimana keinginan Aisyah yang tidak terpenuhi. Aisyah mengatakan, "Lau mastadbartu ma mastaqbaltu," sekiranya dulu ilmuku dahulu sama dengan ilmuku sekarang, ya. Seandainya dahulu ilmuku yang dulu sama dengan ilmuku yang sekarang, ma ghasalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa mar'atihi. Ya, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Ya, ini keinginan yang tidak tersampaikan. Ya. Karena ilmu yang dulu lebih sedikit dibandingkan ilmu yang sekarang. Sehingga yang memandikan Rasulullah SAW adalah para sahabatnya. Ya, para sahabatnya. Kalau sekiranya yang memandikan itu adalah istri-istrinya saja, tidak ada orang lain di situ, maka diperbolehkan untuk ya dibuka auratnya. Ya, karena antara laki-laki dan wanita yang telah menikah itu tidak ada batasan aurat. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang selanjutnya disebutkan dalam yang lainnya, ya, sunnahnya mandi bareng bagi laki-laki dan wanita yang telah menikah. Ya, ini sunnahnya. Karena Nabi SAW itu ya disebutkan oleh sahabat tadi, an yaghtarifa, Nabi mengatakan an yaghtarifa jami'an. Hendaknya keduanya itu mandi bersama. Ya. Ini diantara faedah-faedah yang dapat kita ambil di dalam hadis yang ketujuh. Ya. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya larangan di dalam hadis ini adalah larangan makruh, bukan haram. Ya. Larangan seorang itu mandi dengan bekas sisanya mandi suami istrinya, ini bukan larangan yang haram tapi makruh, sebagaimana hadis yang ketujuh. Ya. Sebagaimana hadis yang ketujuh, yaitu wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Ya. Ini hadis yang ketujuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan menggunakan sisa mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW itu pernah mandi dengan menggunakan sisa air yang digunakan mandi Maimunah radhiyallahu anha. Ya, ini hadis yang membolehkan. Ya. Ini hadis yang membolehkan, ya, bahwasanya larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tadi, ini larangan sifatnya makruh, bukan pengharaman. Ya. Ada sebagian yang telah pernah saya dengar, ya, ada orang yang sifatnya haram. Ya. Makanya kalau mandi ini harus berbarengan. Tidak boleh saling duluan. Nah, ini keliru, ya. Tapi yang lebih utama itu dibolehkan untuk berdua dan diperbolehkan untuk ya bergantian antara satu dengan yang lainnya. Ani Ibnu Abbasin. Siapa itu Ibnu Abbas? Ya. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas, ya, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Nah, kita bukan pelajaran sejarah. Ya, nasab antara Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Ada 21 antara Nabi Muhammad SAW kepada Adnan, ya, dan sama nasabnya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas, hanya beda bapaknya. Kalau Muhammad itu adalah bin Abdillah, kalau Abdullah
bin Al-Abbas. Ke atasnya sama, ya. Abdul Muthalib, kemudian adalah Hashim dan seterusnya. Jadi si Abdullah bin Abbas itu merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Maimunah, siapa itu Maimunah? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi sisanya Maimunah. Dan di sini tidak disebutkan, ya. Tapi sudah masyhur, ya, sudah terkenal bahwasanya Maimunah itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Ya, nanti orang yang tidak belajar sejarah, Maimunah, siapa Maimunah? Ya, Maimunah adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Safiur Rahman Mubarakfuri, beliau itu adalah istri yang ke-11. Ya, istri yang ke-11. Jangan melongo ya. Maimunah binti Haris. Maimunah bintu Haris Al-Hilaliyah. Ya, Al-Hilaliyah. Kemudian selanjutnya, ya, disebutkan di sini Syekh Utsaimin menyebutkan, ya, faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau, dan di antara faedah yang paling utama disebutkan di sini adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaghtasilu bi fadli zaujatihi. Tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW ini utama. Ya. Kalau yang lainnya ini sama dengan faedah-faedah yang lalu, tapi yang utama yang di sini adalah hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan, Nabi adalah bukan orang yang sombong. Walau kana minal kibriya al-mustakbirina laqala li zawjihi. Kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sombong, maka beliau tidak mau mandi dengan bekas istrinya. Ya. Tapi Nabi SAW ada orang yang tawadhu. Beliau adalah seorang nabi, seorang pemimpin. Zaman sekarang presiden. Ya. Kalau beliau mau, dengan mudahnya beliau memerintahkan para sahabatnya, kumpulkan air untukku. Mudah. Dan para sahabat pasti mau. Ya. Tidak ada orang yang tidak mau diperintahkan oleh Rasulullah. Semua orang sahabat ketika Nabi mau, maka mereka mau dan mampu. Ya. Tapi Rasulullah tidak memiliki sifat demikian. Beliau adalah orang yang tidak mau memberatkan, menyusahkan orang lain. Tidak mau. Ya, tidak mau menjadi beban orang lain. Ya. Salah satu contohnya, ya, mulai dari kecil pun beliau sudah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau menjadi beban untuk orang lain. Ya. Ketika Rasulullah ditinggal mati ibunya, Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, ya, ketika diurus kakeknya kaya raya. Maka Nabi semua permintaan dipenuhi. Ketika kakeknya meninggal, Nabi SAW itu diurus oleh pamannya, Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini adalah orang yang miskin. Di antara paman-paman Nabi yang paling miskin adalah Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu walaupun miskin, dia itu orang dewasa. Ya, orang yang bisa memperhatikan keponakannya. Maka Abdul Muthalib mewariskan, ya, yang mengasuh Muhammad adalah Abu Thalib. Dan ketika Nabi SAW itu hidup dengan Abu Thalib, beliau tidak manja. Walaupun usianya masih kecil, masih 8 tahun. Beliau tidak manja. Ya, tapi beliau berusaha untuk membantu kehidupannya Abu Thalib. Dan salah satu beliau membantu adalah beliau menjadi, ya, tukang gembala kambing. Ya,
tukang gembala. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, semua nabi pernah menggembala. Ya. Ma anzalallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi pun ke atas muka bumi ini melainkan semua nabi pernah menggembala kambing. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah?" Ya. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Na'am." Ya, ini ar'a, sesungguhnya aku pernah menggembala kambing, ya, untuk mencari upah dari orang-orang Mekah. Ya. Ini Nabi SAW menggembala kambing, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah bukan menunjukkan orang yang, ya, mau menjadi beban orang lain. Ya, ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ya. Kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa. Ya, tidak mengandalkan pemberian orang lain, tidak mengandalkan bantuan orang lain, ya, tapi kita harus menjadi seorang muslim yang sejati, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap usaha-usaha yang dia laksanakan, ya. Ini Maimunah. Dan Nabi SAW itu, ya, kalau seandainya beliau itu mau, ya, karena beliau adalah pemimpin, akan dibawakan air oleh para sahabatnya, tapi beliau tidak mau menjadi beban, ya, sehingga beliau menjadi orang yang tawadhu. Ya, tawadhu, dia menerima dan melaksanakan yang, dan dia melakukan sesuatu dengan sesuatu yang dia milikinya. Ya, di antaranya adalah beliau mandi dengan menggunakan bekas mandi yang telah digunakan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-8, ya. Hadis yang ke-8, wali ashabis sunan, ya. Wali ashabis sunani ightasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yunjibu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Disebut oleh Ibnu Hajar di sini hadis ke-8, wali ashabis sunan, untuk menguatkan hadis yang ke-6 dan yang ke-7, beliau mengatakan, dan ashabus sunan. Siapa itu ashabus sunan? Ashabus sunan adalah periwayat hadis selain Bukhari Muslim, yaitu 4 orang: Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ya, mereka orang-orang yang menulis sunan, ya, hadis Nabi SAW, tapi bukan sebagai sahih, sebagai sunan. Ya. Beliau mengatakan, ya, di dalam sunan-sunan itu, ya, sunan-sunan itu, ya, sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, ightasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Sebagian istri-istri Nabi pernah mandi di dalam sebuah wadah seperti bak. Faja'a liyaghtasila minha, ya. Dan yang sebelumnya Nabi SAW menggunakan air tersebut untuk mandi. Faqalat inni kuntu junuban, ya, artinya Nabi SAW itu pernah mandi, ya. Nabi Muhammad SAW pernah mandi dengan menggunakan tempat seperti bak, ya, dalam bahasa Arab inaun kabir, ina yang besar, bejana yang besar, yang pernah digunakan oleh Nabi SAW mandi. Kemudian istri-istrinya mandi. Kemudian istri-istrinya bertanya, apakah air ini tidak menjadi najis? Ya, apakah ini air yang telah digunakan untuk mandi itu tidak menjadi najis? Maka Nabi SAW menjawab, innal ma'a la yujnib. Ya, sesungguhnya air itu tidaklah menjadi kotor, tidaklah menjadi najis. Ya, walaupun telah digunakan, ya, ya, sebagaimana yang pada waktu kemarin kita sampaikan, ya, walaupun telah digunakan, tapi tidak berubah 3 sifat yang kita sampaikan kemarin, ya.
Apa saja sifat-sifat tersebut? Warnanya, aroma, dan rasa. Ya. Ketika air itu walaupun telah digunakan tapi tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah aromanya, aroma, rasa, warna, maka air tersebut masih dikatakan sebagai air yang suci. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan air itu tidaklah terkotori, atau air itu walaupun sudah digunakan tidaklah menjadi sebuah air yang menjadi air najis. Ya. Ini diantara hadis yang menguatkan, ya, hadis yang menguatkan dari hadis yang ke-6 dan ke-7 yang kita sampaikan. Ya, kalau yang pertama itu merupakan larangan pemakruhan, kemudian hadis yang ke-7 itu adalah contoh Nabi pernah mandi dengan menggunakan air yang telah digunakan istri-istrinya, dan hadis ke-8 ini adalah contoh istri-istri Nabi SAW pernah mandi dengan menggunakan air yang telah digunakan mandi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faidah dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, adalah yang pertama, ma sabaqa min anna al-ma'a la yata'athar wa la yantaqil min ad-dahuriyya ila at-taharah id lightisali minhu al-junub. Ya. Air, ya, yang telah kita sampaikan bahwasanya air yang suci dan mensucikan, ya, air yang suci mensucikan ketika setelah dipakai, ya, ketika setelah dipakai tidaklah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Tidaklah menjadi air yang suci dan mensucikan. Ya. Sebagaimana kita sampaikan waktu itu, ya, ada 3 jenis pembagian air. Air yang suci mensucikan ketika sudah dipakai dan tidak berubah 3 sifat yang dimilikinya, maka tidaklah dikatakan air itu menjadi air yang suci air yang suci tapi tidak mensucikan, tapi dia masih statusnya adalah air yang suci dan mensucikan apabila digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-8 ini adalah al-iktisaru ala dzikril illah dunal fi'l. Artinya adalah memendekkan penyebutan penyebab. Memendekkan penyebutan penyebab tanpa harus mengatakan suatu perbuatan. Ya. Tanpa harus mengatakan suatu perbuatan. Ya. Ketika seseorang itu junub, ya, ketika seorang itu junub dan dia mengatakan kepada orang lain, ya cukup mengatakan saya sedang junub. Tidak perlu mengucapkan perbuatan penyebab dia junub. Ya, tidak perlu menyebutkan, oh saya semalam ini, akhirnya ini. Enggak perlu. Tapi tinggal aja saya junub. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW itu. Ya. Dan ini pula yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di mana suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah berpapasan dengan Abu Hurairah. Ya. Pernah berpapasan di jalan. Ketika Abu Hurairah melihat Rasulullah sudah melihat Abu Hurairah langsung lari. Ya. Kata Rasul, ngapo anak ini? Kok ngelihat anak lari padahal anak biasa? Akhirnya ketika ketemu lagi, Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, ngapa kamu tadi itu lari? Apa jawabnya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Sesungguhnya aku itu tadi masih junub.
dan aku tidak suka bertemu denganmu dalam kondisi yang junub. Ya. Aku tadi sedang junub dan aku tidak suka ketika bertemu denganmu dalam kondisi junub. Maka jawaban Nabi adalah innal mu'mina la yanjus. Padahal setiap mukmin itu tidak najis. Ya. Cukup Abu Hurairah mengatakan aku sedang junub. Perbuatannya tidak perlu disebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga di antara faidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam hadis ini adalah wa fihi aidan ma sabaqa dzikruhu min jawazil iktisalir rajuli bi fadli tahuril mar'ah. Ya, sebagaimana poin yang telah lalu disebutkan bahwasanya seorang laki-laki ataupun wanita diperbolehkan mandi dengan menggunakan air sisa yang telah digunakan oleh pasangannya. Ini dibolehkan. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya tentang kebolehannya. Kemudian yang keempat adalah iktisalul junubi minal ma'il qaril la yanquluhu anit tahuriyati li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'a yaqtasilu minhu liyatahharra bihi. Ya, bahwasanya seseorang yang junub itu diperbolehkan mandi dengan menggunakan air yang sedikit tapi sifatnya adalah suci. Ya. Walaupun itu adalah yang sedikit mungkin ya kalau kita di ember ataupun di bak yang air sedikit maka tetap digunakan ketika air tersebut itu ada air yang suci. Ya. Jadi tidak perlu harus sebagaimana hadis yang telah lalu itu harus banyak. Ya, tapi ketika dia itu adalah air yang suci ya, walaupun sedikit maka tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Dan yang kelima, poin yang disampaikan, faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin yang kelima adalah husnu ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu innahu bayyana al-hukma bi bayanil illah. Ya. Bagusnya pengajaran Nabi SAW. Ya, bagusnya pengajaran Nabi SAW ya, di mana beliau itu menjelaskan hukum sesuai dengan penyebabnya. Beliau menjelaskan masalah hukum sesuai dengan penyebabnya. Ya. Ketika ada orang yang meragukan air ya, yang telah digunakan apakah menjadi najis, maka Nabi menjelaskan hukum dan penyebabnya. Apa itu? Innal ma'a la yushnib. Sungguhnya air itu tidak menjadi kotor ataupun tidak menjadi najis walaupun telah digunakan selama tidak berubah tiga sifat yang telah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan materi ini, yaitu dari hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-8 insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya yang di hadis kelima yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, yang janganlah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Maksudnya gimana, Tad? Ini misalnya kayak gini, ada di WC, airnya tergenang, lambat ngalirnya. Itu kita kencing di situ boleh nggak, Tad? Di WC? Ya, di WC, misalnya WC kamar mandi. Nah, airnya kita habis mandi itu kan, mau ke kencing, airnya masih tergenang, ngalirnya lambat gitu. Boleh nggak, Tad? Maksud hadis ini, kena nggak hadis ini? Maksud dari hadis ini? Iya, kena nggak maksudnya gitu? Hadisnya airnya ngalirnya lama, Tad. Masih tergenang air, boleh nggak kencing di sana, Tad? Itu di dalam toilet? Iya, di dalam toilet yang di kan WC kan ada lubangnya, tapi lama ngalirnya, tapi airnya ngenang gitu, Tad. Oke. Terima kasih. Sekolah khairan. Maksud dari hadis ini adalah salah satu contohnya ya. Contohnya adalah ketika kita punya bak ataupun kita di dunia luar.
ada sebuah kolam yang kecil. Ya, ada sebuah kolam yang kecil yang ketika kita akan mandi, kita kencing dulu. Kita kencing di kolam tersebut. Bukan tempat lain, tapi di air yang ada di kolam. Habis kencing, kita pakai mandi air tersebut. Nah, ini tidak boleh. Jadi bukan maksudnya adalah di dalam toilet, di dalam WC masih ada air kemudian kita kencing lagi, itu bukan itu maksudnya. Tapi dalam maksud ya, seseorang itu sebelum mandi dia kencingi dulu air itu, ya, kemudian dia mandi. Ya mungkin kalau di luar-luar itu, ya, di luar ruangan, ya, bak besar, ya, kemudian sebelum kencing itu, atau salah satu contohnya adalah mau berendam, ya, berendam di tempat bak yang untuk berendam itu, ya, kita sebelum berendam atau kita masuk sedikit badan, kemudian pengen kencing, kemudian diselesaikan di situ kencingnya. Jadi air kencing itu dia bersatu dengan air mandi. Ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi maknanya itu adalah seorang kencing di air tersebut, kemudian air tersebut itu digunakan untuk mandi. Itu yang tidak diperbolehkan dan itu yang masuk dalam hadis yang kelima ini. Wallahu taala a'lam. Cukup? Oke? Cukup. Kalau hadis kedua itu bukan yang Nabi melarang makruh tadi. Ya. Itu maksudnya bukan dia mandi di dalam bejana, tapi bekas itu kan itu. Jadi kan Rasulullah melarang wanita mandi dari air sisa laki-laki tadi. Ya. Nah itu air sisa dia mandi dalam bejana atau dia bekas itu kan baik? Cukup? Iya. Baik. Di zaman Nabi itu belum ada bak besar untuk mandi. Jadi mandinya adalah air itu dimasukkan ke, kalau dalam bahasa Arab itu bejana artinya. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan ember, ya. Air taruh di ember, kemudian digunakan untuk mandi, sisa yang di embernya itu. Ya, sisa yang di embernya itu. Ini yang dimakruhkan. Ya. Walaupun makanya ini kan sifatnya adalah makruh, bukan pengharaman. Jadi kalau bisa itu diganti dengan air yang walaupun sifatnya itu bukan najis, ya, walaupun sifatnya itu bukan najis, tapi kalau mau ya lebih utama diganti. Dan memang sunnahnya itu adalah berdua sekalian, sebagaimana Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan ngambilnya itu satu gantian, Rasulullah Aisyah. Ya, jadi bukan langsung masuk ke dalam suatu bak yang besar, kemudian mandi berendam di situ, kemudian gantian, itu bukan. Tapi adalah ia menggunakan ember, kemudian ngambil sedikit-sedikit untuk mandi, dan masih ada sisa. Dan sisanya ini merupakan makruh digunakan untuk mandi untuk pasangannya. Kalau ditambah sifatnya masih ada di situ, yang setengah itu. Ya. Tapi bagaimana dengan bak, Ustadz? Kalau bak kan besar. Ya, wallahu ta'ala alam, kalau bak diperbolehkan. Kalau bak itu diperbolehkan. Ini yang adalah yang kecil, seperti ember kecil atau bak yang kecil, ya. Kalau zaman dahulu orangnya hemat-hemat mandi, ya, bukan kayak orang zaman sekarang mandi sudah nggak hitung-hitungan. Kalau orang-orang dahulu mandinya sedikit, ya karena memang apalagi di Arab airnya susah, ya, maka mungkin ember kecil itu, ya, ember kecil itu cukup untuk orang dua. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu pernah mandi dengan menggunakan air berapa? 4 so. Ya. Itu 4 so, 4 dikali 4 mud. Berapa itu? Kalau mungkin tidak sampai seember. Ya. Karena memang kondisi airnya itu sedikit, maka mereka adalah orang-orang yang hemat dengan menggunakan air. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.